Mari kita mulai ibadah kita dengan panggilan masuk ibadah. Di sini kita bacakan secara responsoria. Saya mulai dari depan, nanti dijawab oleh jemaat. Syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah menyertai kehidupan kita, dan saat ini kita dapat memperingati Natal keluarga Tobing Opungguha di tahun 2020 ini. Amin. Suatu kebahagiaan kepada kita dapat berkumpul dan bersekutu untuk memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memperingati Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar. Telah lahir Juru Selamat manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kebaktian Natal keluarga ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang memperhatikan manusia, di dalam nama anaknya Yesus Kristus Putra Natal, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Introitus kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 yang bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2, Hai mari berhimpun. Kita baca secara responsoria. Saya mulai di sini dengan ayat 7-nya dan disambut dengan ayat 8 oleh jemaat. Kita mulai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan mewujudkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah melakukan karena Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang menyelamatkan kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 3, Gita Sorga Bergema.
siap-siap liturgi anak-anak ya. Ada di tengah-tengah hati
adalah liturgi anak-anak. Erisa dulu. Iya. Erika. Ada kesini sedikit, geser. Erika semua soalnya ya. Sini. Duma mana? Duma ke depan aja, depan. Enggak, dari sana dulu. Kenapa ada mulanya mereka? Mana sih Duma? Liturgi Duma. Ayo ke depan. Sini. Bila. Amin. Ini dulu kali berlalu. Yuk kakak. Pegang mic-nya, pegang. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya pegang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar kepada mereka, dan mereka sangat ketakutan. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 9-10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, terima kasih kepada anak kita yang sudah bersedia. Kita sampai pada saatnya untuk menyalakan lilin. Untuk yang bertugas menyalakan lilin sudah bisa ke depan. Dan sambil kita menyalakan lilin, mari kita nyanyikan Malam Kudus.
kepada liturgi kedua yang dibawakan oleh kaum ibu. Mama Ria, Mama Imel, Mama Michael, Mama Erika, Mama Paima, Rena. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesaya 10 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Liturgi Bapak. Kita lanjutkan dengan liturgi ketiga dari kaum Bapak. Yang pertama Bapak Michael, lalu Bapak Imel, Bapak Erika. Bapak Imel tadi sudah digantikan dengan Bapak Paimah Sen. Oh, Bapak Sen. Ya, Bapak Paimah. Terus dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Maaf. Dari Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Nomor 2 Bapak Paimah Sen. Lalu yang terakhir Bapak Paimah Tulus, yang nomor 4. Lukas 1 ayat 35. Oke, dapat. Udah itu kasih deh sama. Ini ya. Sebelah kanan. Yang mau pakai Alkitab ada di sini. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Kami dipoto dulu atau Tulus Dikit dulu. Sorry guys. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 1 ayat 35. Para malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak-anak. Lukas 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur,
dan kami datang untuk menyembah Dia. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sampai kepada renungan singkat kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik yang berkata di dalam kerajaan surga, dalam ruangan ini kami sudah siap Bapa untuk mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang menguasai ruangan ini agar kami bisa menyampaikan dan menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Terpujilah Engkau kini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, salam untuk kita semua dulu. Salam. Semangat. Salam. Iya, nampak tadi pertama kali getar-getar belum makan itu. Jadi kedua kalinya baru tambah semangatnya. Ya, kita pada hari ini puji syukur kita sampaikan ke hadirat Tuhan, di mana di dalam suasana COVID ini, di dalam suasana yang tidak menentu ini, ya dengan penyakit COVID ini, kita masih bisa merayakan suasana Natal di keluarga Opung Buha ini ya dengan keadaan sehat-sehat. Itu semua bukan karena bisa kita, tapi itu semua akibat dari berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Opung Buha. Amin. Amin. Ya, nas renungan singkat kita pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, demikianlah bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang ke-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, ini nas yang kita ambil pada hari ini dengan tema kita adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih Allah yang menyelamatkan dengan subtema sukacita Natal memampukan kita peduli terhadap sesama manusia, terlebih-lebih terhadap keluarga kita. Ya. Jadi dari nas ini, dari renungan ini kita bisa dapatkan apa sebenarnya makna Natal itu. Mungkin bisa saya tanya dengan anak-anak kita, apa Natal itu? Ayo coba jawab, Rian. Kelahiran Tuhan Yesus. Michael? Natal itu adalah di mana Yesus ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita, ya kan? Ada dua versi, tapi itu sama dan dua-duanya benar. Nah, jadi sekarang coba kita mulai menggali apa sebenarnya makna Natal dari ayat nas yang kita dapat pada hari ini, pada malam ini. Jadi Natal itu pertama sekali adalah Natal itu membawa kasih Allah yang besar bagi dunia, bagi kita manusia, membawa kasih bagi kita manusia. Apa sebenarnya kita layak untuk menerima kasih dari Tuhan? Melihat tingkah laku kita selama ini, apakah kita layak mendapat penebusan dari Tuhan dengan tingkah laku kita selama ini? Di Alkitab menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang baik yang berhak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi karena kasihnya terhadap kita, karena memang dia cintanya terhadap manusia, dia serahkan anaknya yang tunggal. Itulah dari nas kita, khotbah kita pada hari ini yang ayat ke-16 itu, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi dari situ kita bisa ambil bahwa Tuhan berkorban untuk kita, Tuhan melakukan penebusan untuk kita. Kenapa? Karena kasihnya. Itu yang perlu kita garis bawahi, kasihnya. Jadi gimana dengan kita yang aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari?
Gimana kita telah mengasihi saudara-saudara kita sehari-hari? Apakah memang setelah Tuhan kasihi, setelah kita dikasihi orang, maka kita mengasihi dia? Tidak kan? Kita mengasihi seseorang itu tanpa pandang bulu. Kenapa? Tuhan sendiri melakukannya itu. Jadi bukan karena dia saudaraku maka aku kasihi dia, karena dia koncoku maka aku kasihi dia, karena dia mengasihi aku maka aku mengasihi dia. Tidak. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita supaya mengasihi sesama manusia tanpa kita memandang bulu, baik itu sesama kita Kristen maupun ke seberang kita. Nah, jadi Tuhan perintahkan itu kepada kita. Jadi ada satu ilustrasi ada seorang ibu, ya, dengan kemewahannya dia pergi ke pajak, kita bilang, ya, kalau kita bahasa kita kan pajak, ya, pasar kata orang dari sono kan. Jadi dia berniat membeli kebutuhan masak sehari-hari di rumah. Dia lihat ada kangkung, ada bayam, ada apa. Dia tawar kangkung itu, berapa ini Bu? Si ibu tadi menjawab, 3 ikat 10.000 Pak. 10.000 Bu, sorry. Ya kan? Dengan gimana namanya? Dengan kesombongannya dia bilang, bisa nggak ini 2001? Jadi aku bisa dapatkan 5 ikat berarti 10.000. Tadi yang ditawarkan 3 ikat 10.000. Ya kan? Kita ketahui bahwa seorang ibu yang menjual kangkung itu tadi tidak mungkin dia punya keuntungan lebih dari 1.000-2.000 rupiah. Tapi dengan bangganya seorang ibu ini yang kita bilang punya kemampuan lebih, dia tawar itu. Karena si ibu tadi belum mendapat pelanggan, dia akan memberikannya dengan mungkin kekesalan atau mungkin dengan tidak senang hati dia berikan itu. Ya Bu, boleh. Nah, pulang dari situ, dia, ibu-ibu ini yang mewah ini tadi pergi jalan-jalan ke restoran yang cukup besar dengan kawan-kawannya, dengan pergaulannya. Mereka makan di restoran itu dengan tidak pandang bulu, yang harganya mungkin 100-an ribu, 200 ribu. Dan sepulangnya dari sana, di saat mereka membayar, mereka masih memberikan tips 50.000. Di mana letak kasih itu tadi? Dengan seorang ibu yang memperjuangkan seikat kangkung dengan keuntungan 1.000-2.000 perak, dia bisa ngepres, dia bisa menawar. Tapi dengan kemewahan, dia ya cukup memberi gitu. Apakah memang ini yang dibilang kasih? Mari kita renungkan bersama. Yang kedua, ya, Natal itu bukan hanya soal perkataan atau berita, melainkan tindakan nyata. Ya, dengan Natal itu kita melakukan tindakan nyata karena Yesus sendiri pun dilahirkan dengan nyata, bukan hanya program dari Allah Bapa bahwa akan lahir anakku, anak tunggalku ke dunia menyerupai manusia, bukan hanya program, tapi nyata dilahirkan. Jadi bukan hanya propaganda, bukan hanya omong kosong. Jadi begitulah kita di dalam kehidupan ini. Kita diharapkan dengan situasi Natal ini, kita timbulkan rasa bahwa kita pun harus berbuat yang nyata. Berbuat yang nyata. Tunjukkan kasih itu secara nyata. Bukan seperti yang ibu-ibu tadi, yang di orang kecil dia berani menekan, di saat dengan orang yang mewah dia lebih memberi. Ibarat kata kita menyiram garam di laut, apa artinya? Tapi di saat orang dahaga kita kasih segelas air, waduh, sangat puji Tuhan katanya. Jadi inilah kasih yang nyata itu tadi. Yang ketiga,
Natal ialah ketika Allah mengubah kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan untuk menebus kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya kita bisa layak bersekutu di hadapan Tuhan. Betul kan? Amin kan? Nah, jadi Tuhan mengubah kita, Tuhan mengubah kebinasaan kita. Yang seharusnya kita binasa, mungkin kalau kita cerita surga dan neraka, ya, mungkin kita ini penempat-penempat yang di neraka. Tapi dengan kehadiran Tuhan, dengan adanya pengorbanan dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, maka kita diselamatkan. Itulah makna Natal yang ketiga. Jadi gimana dengan aplikasi makna Natal yang ketiga ini di dalam kehidupan kita? Coba kita buat di dalam kekeluargaan kita. Kehadiran keluarga kita itu membawa berkat bagi kita, membawa perubahan bagi kita. Bukan hanya dari segi materi yang saya bicarakan ini, tapi daripada iman pun juga. Misalnya di saat keluarga kita di dalam kesusahan, ya kita berikan penghiburan. Di saat keluarga kita melenceng daripada apa yang diajarkan oleh keimanan Kristen kita berani untuk memperingatinya. Kita berani untuk menegurnya. Inilah perubahan yang kita harapkan, yang penuh dengan sukacita di dalam keluarga kita. Dan mungkin saya lihat ini sudah berjalan di keluarga kita, dan mudah-mudahan makin dipererat dan makin ditingkatkan. Yang Natal kita yang keempat, makna Natal kita yang keempat adalah Natal ada bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia tidak pernah menghakimi orang, tapi dia datang untuk menyelamatkan hidup kita. Ini konteksnya sama dengan yang tiga tadi. Dia datang itu bukan untuk menghakimi. Dia tidak pernah membilangkan kau berdosa, kau begini, kau begini. Dia tidak pernah menjas. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Dia memberikan terang jalan bagi kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita berkeluarga. Di saat ada keluarga kita yang bersalah, ya kalau bisa kita peringatkan, tapi jangan secara menjas. Karena menjas ini, menuduh ini, atau membilangkan kamu berdosa ini bukan kita yang layak untuk menyebutkan manusia itu berdosa. Hanya Tuhan yang bisa menentukan bahwa kita itu berdosa atau tidak. Jadi di saat kawan kita, saudara kita bersalah, atau saudara kita melenceng dari jalannya, seperti yang saya bilang tadi, mari kita peringati, tapi dengan cara yang baik supaya dia jangan tersinggung. Inilah makna Natal yang keempat. Jadi dengan makna Natal kita ini semua, saya rasa kehidupan kita bakalan bahagia nantinya. Pasti bahagia kalau kita bisa menjalankan atau menghikmati atau merenungkan di dalam hati kita makna Natal ini sebenarnya. Jadi kita tidak lagi menjas orang, kita penuh dengan kasih tanpa memandang bulu, ya kan? Kita jangan peduli dengan orang berbuat apa kepada kita, biarkan saja. Hanya Tuhan yang nanti bekerja di situ. Di saat kita yang bekerja mungkin efeknya hanya sedikit, tapi di saat Tuhan yang bekerja efeknya sangat besar. Nah, jadi kita jangan menjas orang, kita jangan lagi membalas orang dengan kejahatan, tidak perlu itu. Nah, kita manusia-manusia penuh dengan kasih, jadi mari kita kembangkan kasih kita supaya kita bisa layak bersekutu dengan Tuhan. Jadi semua ini mesti kita imani. Kita imani, tanpa iman juga tidak mungkin bisa kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi gimana cara kita mengimani ini? Ya dengan percaya dengan Roh Kudus kan, dengan percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan bisa
imani makna-makna Natal ini tadi. Jadi ada juga satu ilustrasi terakhir, ya. Ada suatu kebakaran di lantai tinggi lah, high rise building lagi terbakar. Jadi high rise building ini ada 26 lantai yang terbakar dari lantai 13. Dari lantai 13 terbakar. Saking maraknya api ini sehingga kepulan asap itu tidak nampak lagi yang ada di atasnya. Sementara ada seorang ibu ya di lantai 14. Dia berteriak-teriak, tolong, 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 tolong. Pemadam kebakaran sudah sibuk di bawah, ya kan? Ada seorang pemadam kebakaran yang mendengarnya. Saya yakin ada seorang ibu di lantai 14 ini, ya kan? Jadi, ayo kita tolong, katanya gitu kan. Untuk masuk ke dalam tidak mungkin lagi. Bagaimana caranya? Pemadam kebakaran ini membuat bantalan di bawah, ya, jaring lagi kita bilang supaya bisa menampung ibu itu kalaupun dia lompat, ya kan? Jadi setelah dibuat bantalan itu semua, pemadam kebakaran menyatakan dengan ibu itu, ibu, lompatlah. Kami sudah membuat jaring, kami sudah membuat bantalan. Ibu tidak akan mati kalaupun ibu lompat dari lantai 14. Saat ibu tidak bisa melihat ke bawah karena asapnya tadi, pemadam kebakaran pun tidak bisa melihat ke atas. Datang seorang ibu ini, ya kan? Dia penuh dengan keyakinan. Dia penuh dengan keyakinan, dia lompat. Lompatlah dia, sehingga ditangkaplah dengan bantalan tadi, selamatlah ibu ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan ibu ini? Pemadam kebakaran kah? Bukan. Iya. Kenapa saya bilang bukan dan kenapa saya bilang iya? Iya. Berarti pemadam kebakaran menyelamatkan ibu ini. Tapi yang menyelamatkan ibu ini sebenarnya adalah imannya, kepercayaannya. Gimana dia bisa tidak melihat tapi dia dengar bahwa sudah dipasang jaring, dia lompatkan? Kepercayaannya, imannya yang menyatakan bahwa aku harus lompat karena sudah dipasang jalan di bawah. Jadi sebenarnya yang menyelamatkan ibu itu adalah kepercayaannya, kesungguh-sungguhannya untuk menerima berita yang datang itu. Melalui pemadam kebakaran dia diselamatkan. Jadi dua-duanya sebenarnya. Jadi begitu juga dengan kita ini. Firman Tuhan datang dengan kita, kalau kita tidak percayai, ya kan? Gimana kita bisa diselamatkan? Jadi untuk itu semua yang perlu adalah iman kita pertebal, ya. Apalagi anak-anak kami yang masih mau tumbuh ini, ya, iman itu sangat penting. Ya, sia-sia orang tua, opungnya, ya, memberikan pandangan hidup, memberikan wejangan kata orang Jawa, ya kan, poda atau kalau orang Batak bilang, ya kan. Kalau kita tetap melenceng dari pada ajaran agama kita nggak susah kok hidup. Kalau menurut saya kita nggak susah hidup di dalam Kristen, karena cuma 10 perintah Tuhan, nggak lebih kan? Ada 11 perintah Tuhan, 10 kan? Cuman 10. Negara kita ini satu ini perintah-perintah hukum-hukum yang harus dijalankan. Bisa kita jalani? Kenapa 10 perintah Tuhan kita tidak bisa jalani? 10, tidak banyak. Nah, jadi untuk itu anak-anak kita pertebal iman, jangan goyang dengan doktrin-doktrin dari luar, jangan goyang karena hasutan-hasutan entah apapun itu, apalagi yang laki-laki nanti mungkin ketemu dengan cewek atau ketemu dengan wanita, dihasut atau dibujuk, ayo ke sini, ayo pindah, lompat pagar kalau kita bilang, begitu juga dengan yang cewek, ya. Sedih kali kami sebagai orang tua yang sudah mengajari kalian mulai dari kalian dalam rahim
Sudah kami ajarkan dengan firman Tuhan, ternyata di saat kalian besar nanti, kalian akan lompat pagar. Jadi untuk itu semua berdalam iman, seperti yang telah kita bicarakan tadi, seperti yang telah kita kupas tadi, ya. Jangan goyang, walaupun dengan bujukan-bujukan iblis kita bilang. Yang di penutup renungan kita pada malam hari ini adalah Natal sungguh-sungguh sukacita besar bagi keluarga kita, hidup kita, karena kasih Allah yang besar telah dianugerahkan kepada keluarga kita. Natal tindakan nyata Allah yang dapat kita alami dalam hidup kita. Kuasa Yesus dapat kita alami hingga sampai saat ini. Natal telah mengubah hidup keluarga kita dari kebinasaan kepada hidup kekal. Demikian juga dengan semangat Natal. Setiap kita hadir di tengah-tengah keluarga bukan menghakimi, melainkan memberikan jalan keluar dan sukacita bagi keluarga. Dengan sukacita Natal yang telah dianugerahkan kepada keluarga kita, sekaligus memanggil kita untuk peduli kepada sesama manusia. Peduli terhadap sesama kita, Tuhan akan terus melimpahi kita dengan berkat-Nya. Di penghujungnya saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kasih Allah tetap menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena firman-Mu telah kami dengarkan, kami sampaikan dengan baik Bapa. Kiranya firman-Mu ini bisa kami tanam di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bukan hanya kami tanam Bapa, tapi kami juga bisa mengembangkannya, membuatnya menjadi kenyataan Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu banyak permohonan yang akan kami minta Bapa, tapi Engkau Maha tahu, kabulkan permohonan kami satu demi satu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, mari kita semua berdiri. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta itu. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam perjalanan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Kristus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, untuk berikutnya adalah pengumpulan persembahan. Yang bertugas, mari silakan ke depan. Sini dulu berdiri. Ada pesan. Firman Tuhan yang mendasari kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang bunyinya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pada saat kita pengumpulan OIT, mari kita bernyanyi di dalam betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Yesus.
Yang pertama Semua berdiri sekalian. Jadi doa berantai ya. Mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kursi dengan surga, Bapa terima kasih Bapa atas berkat melimpah sampai saat ini kami, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan Natal keluarga pembunuhan. Bapa, tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan Bapa, boleh itu hanya bisa berkenan untukmu saja. Dan juga berkat tangan-tangan yang diberikan begitu dengan orang tua kami, berkatilah mereka. Dengan teman-teman kami di luar yang masih belum bisa berkumpul bersama kami. Untuk Bapak, lindungilah kami setelah Natal ini dan juga ampunilah segala dosa kami. Kita bersatu kembali dalam kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan yang bertata di surga dalam kemuliaan Bapa dan Roh Kudus, kami berterima kasih Tuhan karena pada malam ini kami berkumpul merayakan Natal kemuliaan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Itu juga kepada bangsa negara kami Tuhan. Pada saat-saat seperti situasi negara kami yang penuh dengan pergolakan, baik dari penyakit COVID-19, itu juga dengan politik negara kami yang begitu penuh dengan tantangan. Kepada kami, kepada iman kemuliaan-Mu, kepada iman kami, kepada situasi bernegara, situasi kepada daerah kami, berkati Tuhan agar semuanya itu dapat kami lalui dan dapat kami selesaikan dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami semua dapat melaluinya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ya Tuhan, begitu banyak kekurangan kami dalam kehidupan kami bernegara dan berbangsa, sertai Tuhan sehingga semuanya itu dapat kami jalani dan penuh dengan karunia perlindungan dari Kau. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, sertai negara kami, sertai keluarga kami dalam kemuliaan kasih dan berkat dari Yesus Kristus selamat sejahtera kami. Amin. Mari kita bersatu di dalam Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kami napas hidup, Engkau berikan kami waktu untuk kami pergunakan dengan baik, untuk kami pergunakan mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada saat Natal ini Bapa, banyak hal yang kami kadang-kala utarakan kepadamu, tapi Engkau lebih dahulu pula mengerti bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan buat semua keluarga-keluarga yang ada seluruh yang di Indonesia ini Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah yang harus kami hadapi, tapi berikanlah kami kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk kami boleh mampu menjalani hidup ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama buat kami kaum ibu ya Bapa. Ajarilah kami kaum ibu sebagai kaum ibu yang benar-benar ya Tuhan takut akan Engkau. Jadikan kami sebagai tiang doa di dalam keluarga kami untuk membawa anak-anak serta suami kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, untuk mengajari anak-anak kami untuk senantiasa takut akan Engkau ya Bapa. Itulah satu kerinduan buat keluarga-keluarga, buat ibu-ibu Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa. Kadang-kala kami tidak mampu. Banyak kadang-kala ibu-ibu ketakutan melihat anak-anak yang semakin banyak menanjak dewasa. Ajarilah anak-anak kami Bapa. Berikanlah anak-anak kami dalam pergaulan yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya bergaul dengan anak-anak yang takut akan Engkau. Kadang-kala kami tidak bisa memprediksi anak-anak kami dalam pergaulannya Tuhan, tapi Engkau, matamu tidak pernah terlelap untuk melihat. Tolong Bapa, biarlah Allah Roh Kudus yang menuntun anak-anak kami ke jalan kebenaran. Biarlah kami sebagai ibu mewarisi warisan, yaitu firman Allah yang boleh kami warisi kepada anak-anak kami. Karena kami tahu bukan harta yang bisa membawa kami ya Tuhan Yesus menjadi kekal, tetapi harta ini tidak menjadi satu jaminan bagi kami, tetapi firman-Mu yang menjadi jaminan buat keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa,
Engkau berkati semua keluarga-keluarga, kaum ibu, kaum bapak juga ya Tuhan, sebagai imam di tengah-tengah keluarga yang menadahkan tangannya untuk berdoa kepadamu, berdoa buat keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga rindu buat keluarga-keluarga kami yang belum mendapatkan keturunan. Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan, sebagaimana kala Sarah yang menunggu penantian. Kami juga Tuhan menanti buat keluarga-keluarga kami yang belum mendapatkan keturunan. Tuhan, tolong Bapa di sorga, buka jalan Bapa. Engkau berkati semua keluarga-keluarga yang belum mendapat keturunan, agar mendapat keturunan ya Tuhan Yesus, mendapatkan benih ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa ya Tuhan, berdoa buat kaum ibu-ibu yang sudah lansia. Tuhan, tolong juga berikan kekuatan ya Tuhan untuk mengatur semua anak cucu menantu. Masih kami rindukan ya Tuhan orang-orang tua kami yang masih lansia. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menghibur mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu Bapa, tangan-Mu yang cukup besar itu, yang kadang-kala tidak kelihatan, tapi mampu untuk merangkul kami, menjamah kami, dan mengurapi kami ya Bapa di sorga. Kasihilah kami Tuhan Yesus, tolong kami. Kekuatan yang daripada Tuhan, itulah yang kami minta daripada-Mu Bapa. Kadang-kala kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa tangan-Mu yang besar untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ibadah persekutuan kami di dalam Natal ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat luar biasa, Allah yang besar, yang menyelamatkan kami sesuai dengan tema Natal kami pada saat ini. Kami keluarga saling berkeluarga, saling mengasihi ya Tuhan, saling memberikan pengertian satu sama lain, saling menolong, saling menopang ya Bapa di dalam kasih Kristus. Terpujilah kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang tadi naikkan ya. Rekam dulu Mak. Ya. Kalau aku mau apa Mak? Nggak bisa lagi mata. Oh, udah.
Sampai kita pada tekad Natal, mari kita buka liturgi kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya Tuhan, bimbinglah aku menjadi seorang ayah yang takut kepadamu, supaya aku sanggup mengasihi istri dan anak di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, bimbinglah aku menjadi seorang ibu yang takut kepadamu, supaya aku sanggup mengasihi suami dan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, bimbinglah aku menjadi seorang anak yang takut kepadamu dan hormat serta mengasihi orang tua. Tuhan Yesus yang kita peringati kelahirannya pada saat ini, kiranya memberkati kita supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita bernyanyi 1000 lilin.